Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang berbahagia di rumah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Baik itu ibadah-ibadah wajib maupun kegiatan yang merupakan sunnah dari bulan Ramadan. Di antara ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan, di antaranya menyegerakan berbuka dengan yang manis, mengakhirkan sahur, memperbanyak bersedekah, kemudian meninggalkan perkataan-perkataan yang logho atau yang tidak bermanfaat. Nah, satu yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah mengapa kita harus melaksanakan makan sahur. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang berbahagia di rumah, ternyata dalam makan sahur itu ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kemudian, yang jelas lagi kenapa kita harus makan sahur, pasti anak-anak ketika tidak makan sahur, siang harinya ketika berpuasa akan merasa lebih lemah daripada kita makan sahur. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang berbahagia di rumah, ternyata di balik perintah untuk makan sahur itu ada peristiwa yang melatar belakangi perintah tersebut. Kalau dalam hadis itu ada istilahnya asbabul wurud. Jika dalam Al-Quran ada asbabun nuzul, maka dalam hadis ini ada asbabul wurud. Kisahnya seperti ini anak-anakku semua. Jadi pada waktu itu ada salah seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Dia adalah sahabat dari kaum Ansor. Jadi pada waktu itu di Madinah cuaca puasa saat itu sangat panas. Nah, pada saat itu Qais pun melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, dia adalah seorang yang bekerja di ladang kurma. Pada saat itu dia melaksanakan puasa Ramadan. Puasa yang sangat berat bagi dia karena dia bekerja di ladang kurma, kemudian panasnya luar biasa. Nah, pada saat sore harinya, Qais ini pulang ke rumahnya dan didapati sang istri ternyata tidak menyediakan makanan untuk berbuka. Jadi hanya ada minuman saja dan kurma. Kemudian karena tidak ada makanan, Qais hanya berbuka dengan segelas minum dan juga sebutir kurma. Setelah itu karena terlalu lelah bekerja, Qais pun terlelap. Saat istrinya keluar untuk mencarikan makanan untuk berbuka suaminya. Anak-anakku yang solih dan solihah, ketika istrinya pulang ke rumah, ternyata Qais ini tadi sudah tertidur lelap dan istrinya tidak tega untuk membangunkan suaminya karena merasa tadi siang hari suaminya bekerja, kemudian panas sekali karena kelelahan, akhirnya tidak dibangunkan dan terlewatlah untuk makan sahurnya. Jadi sampai pagi Qais tidak makan sahur, kemudian masih tetap paginya lagi dia harus bekerja lagi dengan cuaca yang sama dengan sangat panas. Akhirnya di tengah harinya karena kondisi badannya lemah, tidak makan sahur, Qais pun pingsan.
Nah, berita pingsannya Qais ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sampai kepada Allah. Akhirnya Allah menurunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Sadaqallahul azim. Yang artinya, makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kamu sekalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu hingga malam hari. Nah, dari ayat ini kemudian jelaslah bagi orang-orang muslim kapan waktu untuk berpuasa. Karena pada awal perintah puasa itu belum ada kejelasan kapan kita harus makan sahur, kemudian batas akhir imsaknya itu kapan. Namun setelah turun Quran surat Al-Baqarah ayat 187 ini tadi, semuanya menjadi jelas bagi kaum muslimin. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan bahwasanya sahur itu adalah yang menjadi pembeda antara puasanya orang muslim dan juga puasa dari ahli kitab. Ahli kitab itu siapa, Bu? Ahli kitab adalah kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Jadi kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani itu semuanya melaksanakan puasa. Nah, yang menjadi pembeda adalah kalau kaum muslimin jika akan berpuasa maka harus melaksanakan sahur. Harus makan, Bu? Tidak. Boleh hanya dengan minum 1 gelas atau juga dengan makan kurma. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang berbahagia di rumah, itu tadi pembahasan kita pada sore hari ini mengenai kenapa kita harus makan sahur. Alasannya adalah yang pertama, agar kita menjadi lebih kuat dalam berpuasa. Kemudian dengan makan sahur maka kita akan mendapatkan keberkahan. Dan yang ketiga adalah dengan bersahur itu adalah yang menjadi pembeda antara puasa kaum muslimin dan juga kaum ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan juga Nasrani. Dan yang terakhir adalah sebab diturunkannya perintah untuk makan sahur adalah peristiwa dari pingsannya sahabat Qais bin Sirmah karena melaksanakan puasa dan paginya tidak melaksanakan sahur. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang berbahagia di rumah, demikian tadi yang dapat Bu Fira sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bu Fira sendiri dan juga bagi anak-anak di rumah. Tetap semangat mengaji, tetap semangat berpuasa, dan Bu Fira akhiri billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.